Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya kali ini di akhir tahun 2020 kita bisa belajar banyak dari tahun 2020 ini, dan tentu di tahun 2020 ini banyak peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang hidup saya, bahkan sepanjang hidup orang tua kita, bahkan belum pernah terjadi selama 100 tahun terakhir. Tapi tahun 2020 ini tahun yang sangat istimewa dan semuanya terjadi. Ada 4 peristiwa penting yang menurut saya yang bisa kita pelajari di tahun 2020. Dan semoga hikmah ini bisa kita petik dan ini menjadi bekal yang kuat di tahun 2021. Peristiwa pertama, sudah sangat jelas. Akhir tahun 2019 yang lalu, kita digeparkan oleh sebuah berita tentang sebuah virus yang sampai saat ini masih bergejolak dan masih masalah vaksin belum kelar. Kita sudah tahu namanya virus SARS-CoV-19. Kenapa disebut COVID-19? Karena ditemukan di tahun 2019 di kota Wuhan pertama kali di China. Dan akhirnya yang asalnya cuma sebuah kota yang bermasalah dan tiba-tiba menjadi sebuah epidemi yang mengerikan. Dan kita tahu di awal tahun 2020 dikejutkan dengan berita global. Tiba-tiba ke Italia, ke Spanyol, di mana dalam waktu singkat Italia menimbulkan korban jiwa yang begitu banyak. Dan dari sebuah epidemi yang mengerikan ini, tiba-tiba WHO meningkatkan status menjadi pandemi global. Sekali lagi bukan main-main, pandemi. Tahun ini kita menghadapi tahun yang sangat berat dan sangat aneh. Kemana-mana kita harus naik, di stop maskapai penerbangan. Ya, saya terakhir bulan Maret, saya ke luar negeri, ke Thailand waktu itu. Kita berencana 3.000 orang mau mengadakan gala dinner acara company kita. Akhirnya cuma terrealisasi 800, dan dari 800 itu pun pulangnya banyak yang bermasalah dan hampir tidak bisa pulang ke negaranya. Entah pesawatnya di-cancel atau mendadak tidak terbang. Ya, karena maskapai penerbangan kacau. Itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Itulah namanya efek pandemi global. Kemana-mana kita harus cuci tangan, kemudian kita harus menggunakan hand sanitizer. Tangan kita yang nggak apa-apa tiba-tiba harus kering, karena cuci tangan berkali-kali sampai sakit. Ya, dan itulah efek pandemi. Setiap kali kita mau memasuki sebuah tempat pertokoan atau sebuah ruangan, kita harus dicek suhu, ditembak kepala kita. Itulah sebuah tahun yang sangat berat, belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Itulah namanya pandemic. COVID-19, atau yang kita kenal dengan namanya virus corona. Nah, peristiwa ini tidak pernah akan bisa kita lupakan sepanjang sejarah, karena akibat virus corona ini, kemana-mana kita tahu berita kematian tidak pernah ada habisnya. Ya, dan angka virus corona terus meningkat sampai akhir tahun 2020 ini. Bahkan kita juga tahu, tiba-tiba muncul satu generasi baru yang namanya generasi Zoomer. Sekolah dihentikan semuanya di seluruh dunia. Semuanya belajar online. Aplikasi Zoom tiba-tiba meledak. Dan tahun ini yang kita tidak pernah tatap muka secara langsung, dan tahun ini kita akhirnya menggunakan digital untuk melakukan aktivitas kita. Kita meeting bisa di mana-mana. Kita meeting bisa di jalan. Kita meeting bisa di mobil. Kita tidak perlu tatap muka, harus berjumpa secara langsung. Tiba-tiba sekarang tahun ini tidak ada lagi sebuah acara event, konser musik, pesta pernikahan, acara event olahraga, semuanya dihentikan total. Tidak boleh ada acara kerumunan ramai. Kita tahu ini tahun yang berat bagi industri pariwisata. Kita tahu tahun ini juga tahun yang berat bagi industri yang bergerak di bidang event organizer. Kita tahu tahun ini adalah tahun yang berat.
Tapi di balik peristiwa yang pertama ini, muncullah banyak miliarder-miliarder baru yang menjadi solusi bagi luar biasa. Mereka yang sudah siap secara digital, mereka yang sudah terbiasa secara online beberapa tahun belakangan, menengguk keuntungan yang sangat luar biasa. Industri kesehatan naik tajam, industri food supplement naik tajam, karena semua orang butuh imun dan sadar akan kesehatan. Semua hal-hal yang bersifat kesehatan naik tajam, dimulai dari masker, alat APD yang begitu luar biasa, sehingga meningkatkan industri di sektor tersebut. Nah, itu yang pertama. Jadi peristiwa ini mengagetkan, belum pernah terjadi selama 100 tahun belakangan. Bedanya terjadi 100 tahun yang lalu, waktu itu belum ada internet, kalau sekarang sudah ada internet. Yang kedua, belum pernah terjadi sepanjang sejarah IHSG rebound, jatuh. Peristiwa yang kedua, sampai ke angka terendah 3.900. Dalam itu angka terakhir yang tercapai 5-6 tahun yang lalu. Tapi di tahun yang sama kita setelah jatuh di 3.900 di bulan Maret, sekarang langsung rebound, comeback di angka 6.000. Wow. Dalam 1-2 hari ini IHSG menyembuh angka 6.000 dan bukan digerakkan dari sisi investor, tapi retail. Semakin banyak pelaku atau mereka sadar tentang industri finansial yang baru ini bagi masyarakat Indonesia. Ya, ini adalah sebuah kabar baik. Banyak bermunculan, mereka mulai sadar tentang menabung saham secara dini. Peristiwa yang ketiga, emas. Belum pernah terjadi emas sejak pertama kali emas itu dicetak, ditemukan sebagai alat tukar atau logam mulia. Belum pernah ceritanya emas itu menembus 1 juta rupiah per gram. Itu belum pernah terjadi. Bahkan sempat menyentuh 1 juta sekian. Bahkan sepanjang sejarah emas berdiri, belum pernah emas itu naik sampai harganya begitu tajam. Orang-orang yang saya masih ingat 20 tahun yang lalu, saya masih memiliki emas dengan harga 1 gram, itu masih Rp80.000. Dan sekarang naik jadi 1 juta. Wow. Naik hampir 15 kali lipat dalam waktu kurang dari 20 tahun. Ini sebuah tahun yang sangat unik, sangat aneh. Kita bisa banyak pelajaran berharga yang kita bisa pelajari dari tahun 2020 ini. Dan belum lagi ada sebuah peristiwa keempat, disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Memang terlalu banyak pro dan kontra sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana. Tetapi saya sangat mendukung gerakan dari pemerintah ini karena kita kalau mau menjadi negara maju harus dimudahkan perizinan, harus dipercepat segala sesuatunya agar manusia kita ini menjadi manusia bangsa yang maju. Jadi bukan semata-mata kita menerima kalau kita mau menjadi negara berkembang menuju negara maju, pasti harus banyak sekali izin-izin yang harus kita lengkapi dan untuk mempercepat bangsa kita menjadi bangsa maju. Memang tahun 2020 ini menjadi tahun yang tidak akan terlupakan sepanjang masa. Mudah diingat, 2020. Kapan lagi kaum rebahan bisa menjadi sebuah pemenang, sebuah hero? Hanya di tahun ini. Banyak kaum rebahan yang bisa jadi miliarder baru. Ya, tapi juga tidak sedikit mereka yang kehilangan pekerjaan karena tidak beroperasinya pabrik, tidak beroperasinya lagi banyak industri yang terpukul habis gara-gara pandemi global ini. Nah, sekarang apa hikmah yang kita bisa dapatkan di tahun 2020? Mari kita renungkan, ini berulang tahun 1 tahun, corona sudah berulang tahun 1 tahun. Yang bisa kita renungkan adalah di tahun 2021, mari kita harus move on dari tahun 2020. Mari 2021 kita harus menebar harapan baru. Saya percaya seberat-beratnya hidup Anda tidak seberat pemerintah. Pemerintah sangat berat. Pemerintah manapun di seluruh dunia pusing menghadapi pandemi global ini. Karena ekonomi tidak stabil, gonjang-ganjing, harga properti juga cenderung belum terlalu menguat. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi juga tidak sedikit industri yang maju. Sehingga pemerintah terus mempercepat pertumbuhan agar bagaimana pemulihan ekonomi itu segera terjadi. Karena tidak ada satu negara pun yang nggak beres. Bahkan pemilihan presiden Amerika pun menjadi pemilihan yang tersengit sepanjang masa. Belum pernah terjadi untuk pemilihan presiden yang ke-45 ini.
Apakah Donald Trump atau Joe Biden yang menjadi pemenangnya? Sampai hari ini pun masih belum diputuskan. Perjuangan masih terus berlangsung. Nah, inilah tahun yang semuanya di restart. Bahkan saya pernah diwawancara di channelnya Survival Talk bersama Papa Chang. Anda silakan like di video tersebut. Saya kadang-kadang jokes Sunda Empire kadang-kadang ada benernya. Dunia ini mau ditata ulang. Ya memang ada benernya. Itu sebuah jokes. Dunia ini mau ditata ulang. Tetapi ketika restart dunia ini terjadi di tahun 2020 ini, apa yang bisa kita ambil hikmah 2021? 2021 adalah tahun yang penuh dengan optimisme. Kenapa optimisme? Emas mencapai titik tertinggi, IHSG mencapai titik tertinggi. Pemulihan ekonomi akan dipercepat. Apabila vaksin nanti sudah terjadi, saya percaya ini akan menjadi pemulihan ekonomi yang besar-besaran. Akan terjadi ledakan-ledakan baru. Nah, apakah di era 2021 Anda sudah mempersiapkan diri? Anda yang sudah terbiasa dengan meeting online dan nanti akan terjadi meeting offline lagi, dan Anda sudah terbiasa melakukan dua-duanya dengan cepat, efektif, efisien. The world is not the same anymore. Jadi dunia sudah tidak sama lagi. Nah, apa yang kita bisa pelajari di tahun 2021 hanya satu. Are you change or die? Apakah Anda berubah atau Anda akan mati? 2021 tahun yang penuh optimis, dan saya percaya 2021 akan terjadi banyak terobosan-terobosan baru yang sekali lagi belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Akan banyak kejutan di tahun 2021, akan banyak hal-hal baru yang akan terjadi di 2021 yang juga Anda akan terpukau-terpukau. Mari kita nikmati saja, kita nggak usah bingung, kita jalani aja dengan penuh gembira dan penuh dengan sukacita. Saya percaya tahun 2021 adalah tahun yang challenging dan penuh dengan harapan. Sukses selalu, Happy New Year 2021, and Merry Christmas bagi sahabat Nasrani, dan tentunya semoga tahun baru 2021 akan menjadi tahun yang tak terlupakan. 2020 sudah tak terlupakan, apalagi 2021. Happy New Year, semoga tahun ini hidup Anda lebih sehat, kaya, bahagia. Sukses selalu, salam hebat luar biasa.